Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senantiasa kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kemudian juga nikmat kesempatan, hingga alhamdulillah kita bisa thalibul ilmi bersama pada malam hari ini. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat beriring salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini juga menjadi perantara, menjadi sebab kita nanti mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Wahyu Lestari. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang yang saya ketahui mengenai sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Berikut videonya. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, sahabat Amr bin As pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW mengenai siapakah yang paling beliau cintai. Nabi Muhammad SAW menjawab, Aisyah. Lalu Amr bin As bertanya lagi, lalu siapakah dari golongan laki-laki? Beliau menjawab, ayahnya Aisyah atau Abu Bakar. Berkat riwayat tersebut, Abu Bakar As-Siddiq memperoleh julukan sebagai kekasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, perlu kita ketahui terdapat sejumlah julukan bagi Abu Bakar selain kekasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Julukan paling populer adalah As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, atau dalam bahasa Arab, As-Siddiq itu berarti jujur dan benar. Julukan ini diperoleh karena ia senantiasa membenarkan segala ucapan, perbuatan, dan risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Kemudian mengenai julukan As-Siddiq ini itu berawal dari kabar ketika Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj dan bertemu dengan Allah. Nah, kabar ini didengar oleh kaum kafir Quraisy dan mereka beranggapan bahwa itu tidak masuk akal. Nah, bahwa Nabi itu melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu 1 malam, dan Nabi Muhammad pun menceritakan pertemuannya dengan Allah. Nah, itu membuat mereka tidak percaya. Seketika Abu Bakar bertemu dengan kaum kafir Quraisy itu, dan Abu Bakar berkata bahwa apa yang dilakukan Nabi Muhammad itu adalah benar. Abu Bakar termasuk dalam golongan orang-orang yang paling awal masuk Islam, atau dikenal dengan golongan As-Sabiqul Al-Awwalun. Golongan inilah yang pertama kali mengakui bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka dijamin masuk surga, termasuk Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar merupakan khalifah pertama setelah sebenarnya Nabi Muhammad SAW. Sebagai khalifah pertama, ia memiliki banyak jasa. Salah satunya adalah mengumpulkan Al-Quran. Di waktu itu ayat-ayat Al-Quran tercecer di banyak tempat, seperti di pelepah kurma, permukaan batu cadas, dan hafalan para sahabat Nabi per surah atau ayat-ayat tertentu. Nah, untuk itu pada zaman Abu Bakar As-Siddiq ini, ayat Al-Quran ini baru dikumpulkan, belum dibentuk seperti atau belum dijadikan buku seperti Al-Quran yang kita pakai pada saat ini. Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit agar mengumpulkan Al-Quran
sehingga menjadi satu kesatuan. Adapun profil dari Abu Bakar Asy-Shiddiq, yaitu Abu Bakar Asy-Shiddiq lahir 2 tahun selepas tahun gajah, yaitu tahun 573 Masehi. Abu Bakar dilahirkan di Mekah, Jazirah Arab. Ia lebih muda 2 tahun dari Nabi Muhammad SAW. Adapun nama aslinya adalah Abdullah bin Abu Quhafah Utsman bin Amir al-Qurasyi At-Taimi. Kemudian Abu Bakar Asy-Shiddiq memiliki 4 orang istri, yaitu Qutailah binti Abdul Uzza, Zainab binti Amir, Asma binti Umaysh, dan Habibah binti Kharijah. Dari keempat istrinya tersebut, Abu Bakar Asy-Shiddiq memiliki 6 anak, 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Salah satunya adalah Aisyah binti Abu Bakar yang merupakan istri kesayangan Rasulullah SAW. Nah, sekitar 2 tahun 2 bulan memimpin umat Islam, Abu Bakar Asy-Shiddiq wafat karena sakit yang beliau derita pada usia 61 tahun pada 13 Hijriah atau 634 Masehi. Ia dimakamkan di samping makam Nabi Muhammad SAW. Dan penting kita ketahui juga bahwa kita dapat meneladani dari sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar Asy-Shiddiq ini, bahwa beliau merupakan hamba yang Allah tinggikan derajatnya setelah Nabi Muhammad SAW. Itu karena apa? Karena kondisi hatinya. Abu Bakar selalu meluruskan niatnya, berbuat sesuatu hanya apa yang diperintahkan Allah, dan berbicara pun demikian, hanya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang membuat Allah meninggikan derajatnya setelah Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada mbak-mbak sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video saya ini. Mungkin jika terdapat kesalahan, saya sebagai manusia biasa tempatnya salah, kemudian mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Ihdinas syiratal mustaqim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.